Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan menyampaikan beberapa bimbingan dan keilmuan, dan kali ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, yaitu Abah akan menjelaskan beberapa syarat agar sah ibadah sa'inya, baik itu pada saat haji maupun ibadah umrah. Mengenai syarat sah sa'i ini, jadi ini merupakan amalan yang harus dikerjakan ketika Bapak Ibu sa'i, ya, tidak boleh ditinggalkan, baik itu sa'i untuk haji maupun sa'i untuk umrah. Barang siapa yang meninggalkan salah satu saja dari syarat sahnya sa'i, maka sa'inya itu tidak sah. Itu ya. Nah, kemudian apa saja syarat sahnya sa'i? Yang pertama, sa'i itu harus didahului dengan tawaf. Jadi orang yang akan melaksanakan sa'i itu, dia harus mengerjakan tawaf terlebih dahulu. Sebab tidak ada yang namanya sa'i sunnah. Jadi ibadah sa'i ini ada urut-urutannya. Maksudnya urut-urutannya itu adalah ada yang namanya sa'i untuk haji, ada yang namanya sa'i untuk umroh, tidak ada sa'i sunnah. Gitu ya. Jadi memang ada aturannya, ada syariatnya. Nah, yang pertama tadi, sa'i ini harus didahului dengan tawaf di Baitullah. Nah, kemudian yang kedua, dimulainya sa'i itu dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Jadi prakteknya pada saat seseorang akan melaksanakan sa'i, maka dia berjalan dulu ke Bukit Sofa. Barulah dari situ dia berjalan menuju ke Bukit Marwah. Pada saat dia berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, maka hitungannya satu perjalanan sa'i. Ingat ya, itu cara menghitungnya. Nah, kemudian dari Bukit Marwah ke bukit yang awal, yaitu Bukit Sofa, ya, berarti dapat 2 kali perjalanan sa'i. Ingat ya. Nah, itu cara menghitungnya. Berarti dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 1. Dari Bukit Marwah kembali lagi ke bukit yang awal, yaitu Bukit Sofa, 2. Dari Bukit Sofa kembali lagi ke bukit yang kedua, yaitu Bukit Marwah, berarti 3. Itu cara menghitungnya seperti itu. Tuh ya. Nah, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir nanti di Bukit Marwah. Yang ketiga, harus menyelesaikan sampai 7 perjalanan sa'i. Harus menyempurnakan. Kalau ternyata dia kurang, umpama dapat 5, ya berarti belum sempurna, belum selesai. Karena hitungan sa'i ini 7 kali perjalanan, 7 perjalanan sa'i. Nah, itu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, sa'i itu dilaksanakan di tempat sa'i, yaitu tempat yang ada di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Tidak ada tempat lain. Sudah disyariatkannya di situ ada tempat sa'i. Tidak boleh orang misalnya sa'inya umpama di tempat yang lain, umpama di luar Masjidil Haram, tempat lain umpamanya, tidak boleh. Karena memang sudah disyariatkan ada tempatnya khusus. Yang kelima, yaitu isti'ab. Ya, di dalam setiap putaran. Maksudnya di sini adalah tidak memotong putaran. Jika seseorang berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, sebelum sampai ke Bukit Marwah sudah kembali ke Bukit Sofa, maka putarannya tidak sah. Ada orang tuh supaya cepat, karena kan berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah itu kan ya, lama. Pada saat dia berjalan dari bukit yang pertama, Bukit Sofa, dapat 200 meter, kemudian dia nyebrang, kemudian diambil cepatnya, langsung saja ke bukitnya itu bukit yang pertama lagi. Nah, itu tidak sah. Jadi tidak boleh memotong, ya, memotong perjalanan sa'i. Jadi harus sampai
selesai. Ya, selesai perjalanan dari bukit A ke bukit B, maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu ya mualah. Nah, artinya pada saat seseorang melaksanakan sa'i tidak memisahkan antara putaran satu, maksudnya perjalanan sa'i yang satu dengan perjalanan sa'i berikutnya dengan pekerjaan selain sa'i dalam waktu yang lama dan tanpa udzur. Jika ada udzur, maka diperbolehkan untuk mualah dan putaran yang sudah dikerjakan tetap dihitung. Seperti karena dia mengerjakan sholat wajib berjamaah, buang hajat, atau istirahat sejenak, itu diperbolehkan. Nah itu ya, itu syarat ya, sahnya sa'i ada 6. Nah adapun di sini Abah akan jelaskan yang namanya sa'i ini Bapak Ibu ya, diperbolehkan tidak harus punya wudhu kalau sa'i. Kalau yang namanya tadi tawaf itu harus punya wudhu. Tapi kalau sa'i ini umpamanya batal, kentut, tetap teruskan saja, tidak apa-apa karena tidak harus punya wudhu. Dan mengenai sa'i, apabila Bapak Ibu umpamanya haus, ini haus umpamanya betul-betul capek, lelah, boleh melipir dulu ke pinggir karena sudah disediakan tempat minum. Di situ ada beberapa keran ya, air zam-zam yang disediakan bagi orang-orang yang sa'i. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu sakit, ingin minum obat dulu, boleh, tidak apa-apa, melipir dulu ke pinggir karena masih ada di area tersebut, ya area sa'i. Mampir dulu, umpama sakit kepala, meriang, minum obat dulu, umpamanya bodrek umpamanya. Kemudian setelah itu lanjutkan kembali. Hanya saja ada pilihan, ya maksudnya pilihan minum air zam-zam, ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Abah menyarankan pilih yang ada tulisannya not cold, berarti tidak dingin. Ya, karena banyak jamaah itu biasanya batuk kalau dia minum dingin. Nah, untuk itu silahkan jangan asal ambil, silahkan cari yang ada tulisannya not cold. Itu kalau Bapak Ibu tidak kuat dingin. Ya supaya tetap bisa menjaga ya, fisiknya supaya tetap prima. Itu saran Abah. Kemudian mengenai sa'i ini Bapak Ibu, kalau ternyata mendekati adzan, silahkan boleh berhenti dulu, cari shop dulu. Maksudnya shop pada saat itu kalau sudah adzan selesai itu langsung biasanya yang laki-laki di depan, silakan wanita ke belakang. Ya, siapkan untuk apa? Untuk sholat wajib berjamaah dulu. Nah, setelah selesai, ingat-ingat tadi di mana letaknya pada saat berhentinya, kemudian silahkan dilanjutkan kembali kekurangannya. Nah, seperti itu. Jadi harus selesai sampai 7 kali. Ya, 7 kali perjalanan dari mulai Bukit Sofa ke Bukit Marwah, kemudian terus dan terus. Nah, nanti berakhirnya di Bukit Marwah. Jadi yang ketujuh itu dipastikan adanya di Bukit Marwah. Kalau Bapak Ibu bingung, keder boleh bertanya ke temannya, boleh berbicara, tidak apa-apa, yang penting baik bicaranya. Ya. Dan yang namanya sa'i ini itu merupakan rangkaian ibadah. Tetap diusahakan zikirnya, doa-doanya itu tidak perlu keras-keras, tidak perlu teriak-teriak. Kalau ada orang atau rombongan yang zikirnya umpamanya dilagu-lagukan keras-keras, jangan diikuti karena itu dapat mengganggu kekhusyuan orang lain. Ingat, Allah itu Maha mendengar dan tuntunan orang yang berzikir itu adalah pelan-pelan. Nah, terkadang ada rombongan, ya, mutawifnya mungkin karena dia belum berpengalaman, masih muda, ya, supaya bagaimana, ya keras-keras teriak-teriak sambil dilagu-lagukan, jangan diikuti. Itu saran Abah, ya. Karena sesungguhnya yang namanya berzikir itu tuntunannya adalah cukup terdengar oleh diri kita. Boleh kita memperbanyak zikir pada saat tawaf, boleh kita berdoa pada saat tawaf. Hanya saja cukup pelan-pelan saja, tidak mengganggu orang lain. Orang lain juga sama sedang beribadah. Ya, ingat ya,
Yang dicari apa sama kita? Ibadah ini adalah bagaimana caranya minta pengampunan kepada Allah. Lemah lembut, tenang, khusyuk, itu ya. Betul-betul sesuai dengan syariat yang memang diajarkan oleh Nabi. Itu harapannya. Baik Bapak Ibu, itu syarat sahnya sa'i. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa memahaminya. Bagi yang akan ibadah umroh maupun haji, kalau sudah bisa memahaminya, berarti kan sudah tenang, sudah tahu ilmunya. Dan Abah mendoakan, mudah-mudahan yang akan haji, yang akan ibadah umroh, semoga Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan banyak kemudahan pertolongan, mudah-mudahan bisa sukses haji dan umrohnya, bisa kembali lagi ke keluarga dalam keadaan sehat barokah. Baik, itu saja Bapak Ibu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.